Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membuat tutorial cara membuat soal online di Google Formulir. Yang pertama, Bapak Ibu silakan masuk di Google Chrome. Setelah halaman Google tampil di layar komputer, Bapak Ibu silakan pilih Google aplikasi yang ditunjuk kursor. Kemudian Bapak Ibu arahkan kursor ke Drive. Kemudian klik. Setelah halaman Drive tampil di monitor, kemudian Bapak Ibu klik tanda plus yang ada di bagian kiri untuk membuat file baru. Bapak Ibu arahkan kursor ke bawah Google Formulir, kemudian arahkan ke kanan dan pilih formulir kosong. Pada halaman formulir tanpa judul, kita diarahkan untuk mengedit. Bapak Ibu klik formulir tanpa judul dan silakan mengetik judul dari ujian online yang Bapak Ibu berikan kepada siswa. Di sini saya contohkan ulangan harian bahasa Inggris. Di kolom deskripsi formulir, Bapak Ibu bisa kosongkan. Bapak Ibu juga bisa mengisi deskripsi tersebut. Di sini saya contohkan ulangan harian pertama bahasa Inggris kelas 7 SMP Negeri 4 Masamba. Setelah menulis deskripsi, Bapak Ibu silakan arahkan kursor ke pertanyaan tanpa, kemudian klik, dan di sini kita memasukkan identitas siswa. Kita menulis atau mengetik nama siswa. Kemudian di bagian kanan akan tampil jawaban singkat. Ketika ini tidak tampil jawaban singkat, Bapak Ibu klik panah ke bawah, kemudian pilih jawaban singkat. Kemudian Bapak Ibu aktifkan wajib diisi. Kemudian kita menambahkan pertanyaan selanjutnya dengan cara mengklik tanda plus yang ada di bagian kanan. Kemudian di sini kita memasukkan kelas. Dan di samping kanan kita klik panah ke bawah untuk mengganti pilihan ganda menjadi drop down. Bapak Ibu silakan pilih drop down. Kemudian arahkan kursor ke opsi 1. Jadi Bapak Ibu silakan memasukkan kelas yang Bapak ingin berikan ujian. Kemudian pada pertanyaan ini
wajib diisi kita aktifkan. Setelah itu kita masuk di setelan atau pengaturan yang ada di bagian halaman atas. Kemudian di setelan ini bagian umum kita centang batasi ke 1 tanggapan. Tujuannya siswa hanya 1 kali bisa mengakses soal kita. Kemudian kita masuk di presentasi. Di bagian presentasi ini tampilkan status progres tidak usah dicentang, acak urutan pertanyaan juga tidak usah dicentang, karena jika Bapak Ibu centang bisa jadi nama dan kelas nantinya akan berada di bagian tengah atau berada di bagian akhir dari soal yang kita buat. Di pesan konfirmasi Bapak Ibu bisa mengedit atau Bapak Ibu membiarkan tulisan tanggapan Anda telah direkam. Nantinya ini akan tampil ketika siswa selesai mengirim jawaban mereka. Kemudian di kuis kita aktifkan, jadikan ini sebagai kuis, kita aktifkan. Kemudian rilis nilai segera setelah setiap pengiriman. Di sini kita nonaktifkan karena ketika kita aktifkan siswa akan bisa melihat jawaban yang benar dan bisa jadi mereka akan membagikan jawaban ke teman-temannya yang belum melaksanakan atau belum mengikuti ujian online ini. Kemudian kita ganti atau kita aktifkan nanti setelah peninjauan manual. Di responden dapat melihat atau siswa dapat melihat pertanyaan tak terjawab. Ini kita aktifkan, tetap kita centang. Kemudian jawaban yang benar kita tidak aktifkan, karena ketika kita aktifkan jawaban yang benar, maka jawaban yang benar akan tampil pada bagian bawah pilihan opsi soal online kita. Kemudian nilai poin tetap kita aktifkan. Kemudian kita klik simpan. Di sini akan muncul alamat email. Jadi Bapak Ibu silakan klik ubah setelan. Kemudian menonaktifkan kumpulkan alamat email. Setelah itu kita simpan. Jadi untuk menulis soal kita klik di bagian kelas terlebih dahulu, kemudian kita klik tanda plus yang ada di bagian kanan untuk menambahkan pertanyaan selanjutnya. Kemudian kita menambahkan pertanyaan. Setelah menambahkan pertanyaan, kita klik arah panah ke bawah dan memilih pilihan ganda. Kemudian di opsi 1 kita menulis pilihan jawaban. Setelah pilihan jawaban kita masukkan, kita aktifkan wajib diisi. Kemudian titik 3 di bagian bawah kita klik dan kita pilih acak urutan opsi.
Kemudian kita memasukkan kunci jawaban yang ada di bagian kiri. Setelah memilih kunci jawaban, Bapak Ibu silakan arahkan kursor ke poin untuk memberikan poin di pertanyaan ini. Kemudian kita klik selesai. Selanjutnya kita menambahkan pertanyaan dengan mengklik tanda plus yang ada di bagian kanan. Di sini saya mencontohkan memasukkan soal bergambar. Bapak Ibu klik ikon gambar yang ditunjuk kursor, kemudian klik cari file yang ada di dalam komputer Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu pilih, kemudian klik open. Setelah gambar tampil di soal, kita memasukkan pertanyaan di bagian atas. Kemudian kita memasukkan opsi jawaban. Setelah memasukkan opsi jawaban, wajib diisi, kita aktifkan, dan titik 3 kita klik untuk mengacak urutan opsi. Kemudian kita memberikan kunci jawaban. Kemudian kita memberikan poin dan kita klik selesai. Jadi Bapak Ibu silakan menambahkan soal dengan mengklik tanda plus yang ada di bagian kanan untuk menambahkan soal selanjutnya. Jadi cara membuat soal sudah selesai. Langkah selanjutnya, soal ini siap untuk dikirim atau diberikan ke siswa. Bapak Ibu klik kirim. Kemudian Bapak Ibu klik ikon yang ditunjuk kursor untuk mendapatkan tautan. Kemudian kita perpendek tautan dan kita salin. Kemudian kita buka halaman baru di komputer kita untuk masuk di WhatsApp. Bapak Ibu silakan pilih WhatsApp web. Selanjutnya Bapak Ibu masuk di WhatsApp melalui ponsel. Setelah masuk di aplikasi WhatsApp, Bapak Ibu klik titik 3 bagian kanan atas halaman WhatsApp, kemudian pilih WhatsApp web. Nantinya akan tampil kamera scanner untuk mengscan
barcode yang ada di layar komputer Bapak Ibu. Secara otomatis setelah Bapak Ibu men-scan barcode yang ada di layar komputer, nantinya kita diarahkan ke WhatsApp web melalui komputer. Setelah berada di WhatsApp web, Bapak Ibu silakan pilih grup kelas yang Bapak Ibu gunakan sebagai komunikasi pembelajaran selama masa pandemik. Sekian tutorial ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.